Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Denhas Adiaswara dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang, Misteri Mak Rompang, Misteri Mak Rompang. Cepat kemari, Wulan! Mak Rompang, kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Ke dalam bahaya. Ya, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat. Tunggu kau, Wira. Aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Hei, menjauh. Tuk Tunggal bilang menjauh. Takut itu berapa mana? Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kampus. Hei, penyisir semua. Penyisir keluar dari desa. Karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari! Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Di mana aku? Kau berada di sebuah lembah yang angker. Lembah yang sering disebut orang dengan nama Lembah Meratap. Lembah Meratap. Ikutilah episode ke-7. Lembah Meratap, Lembah Meratap, Lembah Meratap. Naskah buah karya Asmadi Syafar. Seri yang ke-13 ini didukung oleh Elias sebagai Kiwista, Lili Nur Indasari sebagai Kandini, Pambang Ceker sebagai Raden Wangsadirja, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Indra Mahendra dengan sutradara Denny Denhas.
Pada kisah yang lalu diceritakan, Nyai Dusila sudah membuktikan kata-katanya bahwa dia akan membalas dendam pada orang-orang yang telah menghancurkan kampungnya yang terletak di puncak Gunung Patah. Pertama-tama yang menjadi korban Nyai Dusila adalah seorang perempuan yang baru saja kematian anaknya yang bernama Kadat. Lalu 1 hari kemudian, suami perempuan itu menyusul menjadi korban. Karena kedua orang itulah yang meminta pada Ki Awi supaya menghancurkan kampung siluman sakti yang bernama Nyai Dusila, guna membalas kematian anaknya yang bernama Kadat. Setelah kematian kedua suami istri itu, tentu Ki Awi menjadi incaran terakhir Nyai Dusila. Namun, apakah bisa Nyai Dusila melaksanakan niatnya itu? Karena walau bagaimanapun, Ki Awi bukanlah orang sembarangan. Laki-laki tua itu adalah orang yang mengerti dunia gaib, mengerti tentang ilmu-ilmu kebatinan. Bagaimana, Den? Apakah betul Raden Wangsa Dirja di kota raja ini? Betul. Katanya dia baru saja pulang dari tugas pengintaian pasukan Singasari yang sudah mulai mendekati kota raja. Wah, berarti keadaan kota raja dalam bahaya, Den? Rasanya tidak juga, Ki Wista. Lihat saja, penduduk kota masih tenang-tenang. Seolah-olah bahaya yang mengancam kota raja tidak ada sama sekali. Iya juga ya. Mungkin sebentar lagi Raden Wangsa datang menemui kita di penginapan ini. Ya, baguslah kalau begitu. Sehingga kita mendapat kepastian tentang hari perkawinan Raden Ayu dengan Raden Wangsa. Lihat, ada beberapa orang pengawal Raden Wangsa memasuki halaman penginapan ini. Berarti Raden Wangsa sudah datang? Iya, kini Ki Wista bersiaplah menyambut Raden Wangsa di depan penginapan ini. Aku mau berdandan dulu. Baik, Den. Aku harus berdandan secantik mungkin, supaya calon suamiku bertambah tertarik pada diriku. Nah, rambutku harus aku beginikan sedikit, seperti rambut gadis-gadis di kota raja ini. Mungkin Kang Wangsa suka melihat model rambut seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu, baju yang akan aku pakai adalah ini. Kang Wangsa suka aku memakai baju ini, karena dulu dia yang memberikan baju ini. Aku akan persis seperti para putri dari istana, bila aku sudah mengenakan baju ini. Nah, sungguh cocok dan enak dipakainya. Siapa? Saya, Den. Wista. Ada apa, Ki? Raden Wangsa mau bertemu, Den. Iya, tunggu sebentar. Celaka, Kang Wangsa sudah datang. Aku belum sempat merapikan pakaianku ini. Aduh, bagaimana ini? Aduh, rambutku ini jatuh lagi. Padahal, aduh, bagaimana ini? Den? Iya. Aduh, kain ini sulit ditariknya. Kemben ini terlampau kencang. Aduh. Kang Wangsa sudah tidak sabar. Pasti dandananku sudah lumayan. Iya. Hah? Tidak ada siapa-siapa. Tapi aku mendengar betul bahwa Ki Wista memanggil-manggil aku. Siapa yang mempermainkan aku ya? Sialan. Malam semakin larut. Raden Wangsa Dirja belum juga muncul. Kandini menjadi sangat gelisah. Ingin rasanya dia menyusul ke rumah Raden Wangsa. Tapi ketika tadi siang dia bertemu dengan anak bangsawan itu, Raden Wangsa sudah berjanji akan datang ke penginapan gadis itu. Ketika kentongan ronda malam di kejauhan sudah berbunyi, Kandini keluar dari kamarnya. Dia ingin menyusul Ki Wista yang semenjak tadi juga belum muncul menjemput kedatangan Raden Wangsa Dirja.
Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kemana Kiwista? Sampai sekarang belum juga datang. Kiwista? Oh, Den Gandini? Mana Kang Wangsa? Bukankah sejak tadi Raden Wangsa sudah menemui Den Gandini? Sejak tadi. Betul, Den. Tapi tidak ada satu orang pun yang menemui aku, Ki. Masa, Den? Betul. Masa aku bohong? Oh, padahal tadi Raden Wangsa datang bersama dengan 5 orang pengawalnya. Lalu, mana pengawal-pengawal itu? Ya, ikut Raden Wangsa menemui Den Gandini. Sedangkan saya tetap di sini, supaya tidak mengganggu pertemuan Den Gandini dengan Raden Wangsa. Bahkan saya menganggap bahwa Raden Wangsa masih bersama dengan Den Gandini di sana. Aneh. Kita sudah mengalami kejadian aneh. Aneh? Aneh bagaimana, Den? Kang Wangsa tidak pernah menemuiku malam ini. Bahkan tadi beberapa kali pintu kamarku diketuk orang. Tapi setelah aku bukakan pintu kamarku, tidak ada siapa-siapa. Bahkan yang mengetuk pintu kamarku itu, suaranya persis Kiwista. Suara saya, Den? Saya sejak tadi menunggu di sini, Den. Saya tidak kemana-mana. Kalau Den Gandini tidak percaya, tanya pada para pengawal kita itu. Itu sebabnya aku bilang, kita mengalami kejadian aneh. Iya juga ya. Nah, mungkin ini rombongan Raden Wangsa Dirja. Rasanya iya. Nah, Kiwista sambutlah kedatangan mereka. Aku menunggu di kamarku. Baik, Den. Dan sebaiknya kejadian tadi tidak usah Den Gandini ceritakan pada Raden Wangsa. Nanti dia menjadi pusing. Iya. Akan aku intip dari sini. Apakah betul ini rombongan Kang Wangsa? Ya, tidak salah lagi. Ini rombongan Kang Wangsa. Sebaiknya aku masuk ke dalam kamar. Aku pura-pura tidak tahu. Dandananku rasanya sudah berantakan. Tapi apa boleh buat, aku tidak sempat memperbaiki lagi. Siapa? Aku. Tunggu! Ini pasti Kang Wangsa Dirja. Gandini, Kang Wangsa? sudah lama menunggu? Sudah? Boleh aku masuk ke dalam kamarmu ini? Boleh? Maaf, aku agak terlambat. Karena aku harus menghadap ayahanda di kediaman beliau. Tentu membicarakan tentang hari perkawinan kita, bukan? Iya. Beliau merestuinya? Oh, tentu dia merestui. Lalu, bagaimana Kang Wangsa? Jadikah bulan depan pesta perkawinan kita diadakan? Jadi, tentu jadi. Hanya... Kenapa, Kang? Beliau berpesan bahwa pesta perkawinan ini tidak boleh diadakan besar-besar. Jadi, harus sesederhana mungkin. Oh, kenapa begitu, Kang? Karena negeri kita sedang dalam keadaan perang. Tidak pantas kan dilihat orang bahwa kita berpesta pora dalam keadaan negara sedang prihatin begini. Lalu, bagaimana persiapan yang telah dilakukan ayahku di Lubuk Mentilin? Apakah Kirekso sudah melakukan persiapan? Sudah, bahkan besar-besaran. Waduh, bagaimana ya? Kalau saja terdengar oleh ayahanda bahwa pesta perkawinan kita diadakan besar-besaran, maka kita bisa dimaki habis-habisan. Aku adalah anak satu-satunya, Kang Wangsa. Itu sebabnya Ki Lurah ingin merayakan secara besar-besaran. Apalagi calon suamiku adalah seorang bangsawan tinggi. Baiklah. Aku akan mencoba memberikan alasan pada ayahanda nanti.
bahwa pesta perkawinan itu hanya diadakan di Lubuk Mentilin, bukan di Kota Raja. Jadi, ayahanda Kang Wangsa tidak keberatan? Nanti aku yang akan menerangkan pada beliau. Ah, terima kasih. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kenapa Kang Wangsa memperhatikan aku seperti itu? Dandananmu cantik sekali malam ini. Masa iya? Betul. Aku belum pernah melihat gadis yang berdandan secantik kau. Saya berdandan biasa-biasa saja kok. Yang menilai dandanan seorang gadis bukanlah gadis itu, tapi laki-laki yang melihatnya, Gandini. Iya. Padahal dandananku sudah berantakan sejak tadi. Masih dibilang cantik. Gandini, Iya, Kang. aku ingin kau jadi pengantinku malam ini. Jangan, Kang. Kita kan belum resmi jadi suami istri. Bukankah sebulan lagi aku akan resmi jadi suamimu? Jangan, Kang. Jangan begini. Tidak apa-apa, Gandini. Kalau Kang Wangsa terus menggodaku, maka aku akan berteriak. Kenapa kau jadi liar begini, Gandini? Aku ingin semuanya berjalan sebagaimana lazimnya, bukan seperti ini. Kenapa? Karena aku tidak mau jadi tertawaan orang di kemudian hari. Tidak ada yang berani mentertawakan kamu, Gandini. Percayalah. Kang Wangsa, jangan begini. Kenapa? Kalau Kang Wangsa terus memegang begitu, maka aku akan berteriak. Berteriaklah. Betul? Betul. Apa Kang Wangsa tidak malu kalau tersebar kabar di kota raja ini bahwa Kang Wangsa berbuat tidak sopan pada calon pengantin Kang Wangsa di penginapan ini? Tidak. Kenapa harus malu? Baik, kalau Kang Wangsa masih berani memegangku seperti tadi, maka aku akan berteriak. Nah, berteriaklah. Jangan, Gandini. Ayo, Kang Wangsa, aduh, lepaskan. Ayo, lepaskan. Tidak akan aku lepaskan. Bukankah kau calon pengantinku, Gandini? Aku tidak mau. Aku tidak mau diperlakukan seperti ini. Lepaskan aku. Lepaskan. Iya. Sudahlah, aku hanya main-main. Tidak usah kau masukkan ke dalam hatimu, Gandini. Kang Wangsa bukan main-main. Tapi tadi Kang Wangsa sungguh-sungguh. Seperti aku tidak ada harganya di mata Kang Wangsa. Sudahlah, mungkin kau harus istirahat. Tidurlah. Aku mau pulang. Iya. Kenapa menangis, Den? Apakah pesta perkawinannya tidak jadi? Jadi, Kiwista, jadi. Lalu kenapa Den Gandini menangis? Entahlah, tiba-tiba saja perasaanku sedih. Itu biasa, Den. Kalau seseorang mau meninggalkan masa gadisnya, ada perasaan-perasaan yang tidak menentu terasa dalam diri. Mungkin.
Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kandini masih terisak di tempat tidurnya. Matanya tidak bisa dipejamkan. Gadis itu sedang berpikir, apakah dia tidak salah memilih calon suami? Ayam jantan telah berkokok di kejauhan, pertanda hari menjelang pagi. Namun Gandini masih belum juga tidur. Pikirannya jauh menerawang, jauh memikirkan Batara. Laki-laki tampan yang sulit dicari tandingannya. Tandingan budi pekerti yang tinggi yang tidak terdapat di dalam diri Raden Wangsadirja. Nah, saudara pendengar yang berbahagia, bagaimanakah kisah ini selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio ini. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode ke-7 Lembah Meratap, dipersembahkan oleh Denhas Adya Suara. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.